Bab 737 Aku hanya menyentuh saja. Di bawah langit berbintang, Sanderye duduk di tangga batu, menatap langit berbintang yang tak berujung. Saat ini, pikirannya melayang kembali ke tahun itu. Kultivasinya menghilang secara misterius saat itu, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengundurkan diri dari jabatan dan memutuskan pertunangan. Memikirkan hal ini, Sanderye tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar takut saat itu dan takut menjadi sasaran, jadi dia mengembangkan diri dengan giat untuk satu kurun waktu. Pagoda kecil tiba-tiba berkata dengan emosi, "Dulu, kamu cukup jujur, tapi sekarang kamu menjadi semakin tidak jujur." Sanderye tertawa, "Tuan Pagoda, aku sering ditipu olehmu saat itu." Pagoda kecil juga tertawa. Mata Sanderye perlahan tertutup. Melihat ke belakang dari dulu hingga sekarang, sungguh terasa seperti mimpi. Saat itu, mimpinya hanyalah bergabung dengan Akademi Guanxuan dan memimpin keluarga Ye menjadi klan terbesar di negara N. Namun dia tidak menyangka bahwa Akademi Guanxuan sebenarnya milik keluarganya. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarganya adalah keluarga terkuat di seluruh alam semesta Guanxuan. Tampaknya memikirkan sesuatu, Sanderye tiba-tiba berkata, "Tuan Pagoda, bisakah kamu ceritakan tentang ayah dan kakek?" Pagoda kecil berkata, "Kenapa kamu tiba-tiba ingin mendengar tentang mereka?" Sanderye tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin mendengarnya." Setelah pagoda kecil terdiam beberapa saat, dia berkata, "Mereka berdua tidak sebaik kamu. Biarpun ayahmu adalah generasi kedua, kakekmu tidak meninggalkan warisan apapun untuknya. Hidupnya jauh lebih sulit daripada hidupmu. Kalau bukan karena bibimu yang bergaun polos melindungimu sepanjang waktu, aku khawatir ayahmu tidak akan hidup selama itu." Omong-omong, dia juga mendesah dengan suara rendah. Dia harus mengatakan bahwa pengabaian dari tuannya saat itu memang agak berlebihan. Namun, ketika memikirkan tentang apa yang dialami tuannya, dia agak mengerti. Mileye masih memiliki seorang adik perempuan bergaun polos yang melindunginya sepenuhnya, tetapi tuannya tidak memiliki siapapun yang melindunginya saat itu. Sekarang rasanya sungguh luar biasa tuannya bisa bertahan. Selanjutnya, pagoda kecil mulai memberitahu Sanderye beberapa hal tentang masa lalu antara Master Pedang berbaju biru dan Master Pedang Dunia. Sanderye mendengarkan dalam diam. Baru pada subuh pagoda kecil selesai bercerita. Setelah Sanderye selesai mendengarkan, dia terdiam untuk waktu yang lama. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Kenapa kamu ingin mengetahui sebagian dari masa lalu mereka?" Sanderye berkata dengan lembut, "Yang pertama adalah rasa ingin tahu, dan yang kedua adalah membuat diriku tahu bahwa apa yang kumiliki sekarang adalah kerja keras ayahku, dan aku harus menghargainya." Pagoda kecil terdiam. Memang apa yang dimiliki Sanderye saat ini memang merupakan hasil jerih payah generasi sebelumnya. Terlepas dari apakah itu klan Yang atau Akademi Guanxuan, tanpa akumulasi dua generasi keluarga Yang, jalan Sanderye tidak akan pernah bisa bergerak begitu cepat. Pagoda kecil berkata, "Entah itu ayahmu atau kakekmu, mereka semua berharap kamu bisa menjadi lebih baik atau bahkan melampaui mereka. Namun, mereka tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan padamu. Dengan kata lain, mereka tidak menginginkanmu untuk hidup selelah mereka dulu. Ayah dan ibumu sudah memberitahumu bahwa kalau kamu benar-benar tidak ingin mewarisi bisnis keluarga, mereka tidak akan mengatakan apa-apa, karena di mata mereka, bisnis keluarga bahkan tidak penting." Sanderye tersenyum dan berkata, "Aku tahu, tapi aku masih ingin mencobanya. Ketika kamu dilahirkan sebagai manusia, kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kamu." Pagoda kecil berkata, "Kalau begitu mari kita mulai dari menegakkan ketertiban." Sanderye mengangguk sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, yang sudah memutih. Sebelum menyadarinya, dia sudah mengobrol dengan Tuan Pagoda sepanjang malam. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di pintu masuk halaman. Melihat wanita itu, Sanderye tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Kak Nita." Nita Ye, putri Irfan Ye. Awalnya, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengannya di keluarga Ye.
Kemudian, Nita Ye bersekolah di Akademi Guanxuan. Kedua bersaudara itu lebih jarang bertemu, tetapi hubungan mereka selalu sangat baik. Nita Ye mengenakan gaun biru muda, dengan rambut panjang tergerai dan senyum tipis di wajahnya yang sangat tenang. Nita Ye tersenyum dan berkata, "Ayah bilang kamu sudah kembali, jadi aku bergegas kembali dari akademi lebih awal. Kamu tahu, sangat tidak mudah untuk bertemu denganmu sekarang." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ini salahku." Nita Ye berjalan ke arah Sander Ye, dia menatap Sander Ye, lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu sudah sangat dewasa." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kak Nita masih di Akademi Guanxuan Negara N." Nita Ye mengangguk. "Sander Ye, kamu bisa langsung pergi ke alam semesta Sander." Nita Ye menggelengkan kepalanya. Ayah bilang anak-anak dari keluarga Ye tidak boleh melakukan sesuatu yang istimewa, tetapi harus melakukannya selangkah demi selangkah. Sander Ye terdiam. Nita Ye tersenyum dan berkata, "Aku pikir ini bagus. Sangat berbeda kalau mengandalkan upaya sendiri untuk masuk alam semesta Sander daripada mengandalkan koneksi. Terlebih lagi, keluarga Ye sudah menerima banyak perhatian. Selama aku bekerja keras, pergi ke alam semesta Sander sangat sederhana." Sander Ye mengangguk, "Oke." Nita Ye berkata, "Berapa lama kamu berencana untuk tinggal ketika kamu kembali kali ini?" Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, "Aku akan segera pergi." Nita Ye menghela nafas dengan suara rendah, terlihat sedikit sedih. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku tidak berdaya, masih banyak hal yang harus diselesaikan di luar." Nita Ye tersenyum dan berkata, "Sebelum kamu pergi, kamu bisa pergi ke akademi untuk melihat-lihat. Banyak orang di akademi sangat menantikan untuk bertemu denganmu. Kalau dekan tidak menghentikan, semua murid Akademi Guanxuan akan datang ke kota Huanggu." Akademi Guanxuan. Sander Ye sedikit mengangguk, "Aku harus pergi melihatnya." Dia secara alami memiliki kesan yang baik terhadap Akademi Guanxuan Negara N. Akademi Guanxuan Negara N banyak membantunya pada awalnya. Perlu disebutkan bahwa negara N saat ini sudah menjadi negara bagian pertama, bahkan di atas negara Qi. Negara O mulai mengalami kemunduran karena apa yang terjadi tahun itu. Tentu saja alam semesta Guanxuan tidak sengaja menekannya. Alasan utamanya adalah keluarga An sudah kehilangan kejayaannya. Karena di masa lalu, alasan kenapa generasi muda negara Qi kuat adalah karena generasi muda dari keluarga An kuat, dan keluarga An mewakili negara Qi. Namun sekarang, dengan menurunnya keluarga An, negara Qi secara alami akan menurun juga. Sander Ye sebenarnya mengetahui hal ini karena Grace Nalan sudah menyebutkannya sebelumnya. Biarpun keluarga An tidak hancur, status mereka kini cukup memalukan. Banyak kekuatan di Akademi Guanxuan berusaha menghindarinya. Mereka dulunya memiliki semua jenis sumber daya dan manfaat, tetapi sekarang bukan saja tidak tersedia, tetapi mereka bahkan menjadi sasaran. Ketika orang dalam kesulitan, tentu akan ada banyak orang yang menginjaknya. Dengan begitu, Sander Ye dan Grace Nalan juga sepakat bahwa setelah masalah di negara N selesai, mereka memutuskan untuk pergi ke negara Qi bersama. Salah satunya adalah menyelesaikan beberapa hal, dan yang lainnya adalah melihat tempat tinggal ayah. Pada saat ini, seorang tetua berjalan ke pintu halaman. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Sander, Grace datang bersama beberapa orang keluarga Nalan." Sander Ye berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Kak Nita, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia dan Nita Ye meninggalkan halaman. Pintu keluarga Ye. Mirwan Nalan dan Grace Nalan datang perlahan bersama beberapa anggota keluarga Nalan, dan tentu saja Irfan Ye dan Sander Ye secara pribadi yang menyambut mereka dari pihak keluarga Ye. Grace Nalan berjalan perlahan ke arah Irfan Ye dan membungkuk sedikit, "Apa kabar, Tuan Besar?" Irfan Ye tertawa, lalu berkata, "Jangan terlalu sopan, ayo masuk." Pada hari ini, keluarga Ye mengadakan jamuan makan akbar, dan puluhan ribu orang berkumpul. Tidak hanya itu, karena semakin banyak orang yang datang untuk menonton di luar keluarga Ye memperluas jamuan makan tersebut untuk melayani orang luar. Malamnya,
Sander Ye dan Grace Nalan sedang berjalan di jalan. Lingkungan sekitar sepi, hanya ada mereka. Grace Nalan tiba-tiba mengambil inisiatif untuk meraih tangan Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Aku sangat menyukai perasaan kembali, karena ini baru seperti kehidupan." Sander Ye juga mengangguk. Kehidupan. Saat dia kembali ke kota Huanggu, dia merasakan kehidupan biasa. Beginilah seharusnya hidup, bukan untuk berlatih sepanjang waktu. Seringkali, kultivasi berarti menghapus sifat manusia. Tahukah kamu, ada orang yang berlatih kultivasi dan seringkali mengasingkan diri selama ratusan bahkan ribuan tahun. Setelah mereka keluar dari pengasingan, dunia sudah berubah. Berapa banyak orang di sekitar mereka yang masih ada? Biarpun masih ada, bagaimana bisa bertemu lagi seperti dulu? Grace Nalan tiba-tiba menoleh ke arah Sander Ye, "Aku selalu khawatir kamu akan menjadi orang yang terobsesi berlatih di masa depan." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tidak akan. Pertama, dalam hatiku, kamu selalu yang paling penting. Kedua, aku berlatih di menara. Aku berlatih di menara selama 10 tahun. Yang berarti di luar selama 1 hari, jadi tidak akan ada situasi seperti itu." Grace Nalan mengangguk, "Aku berharap ribuan tahun dari sekarang, kita masih sama seperti sekarang." Sander Ye mengangguk, "Pasti bisa." Keduanya berpegangan tangan dan berjalan perlahan menuju kejauhan. Keduanya hanya mengobrol, membicarakan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Biarpun keduanya sudah menikah, mereka jarang menghabiskan waktu bersama dan lebih banyak berpisah, serta jarang berkumpul untuk mengobrol seperti ini. Saat membicarakan anak, keduanya sempat sedikit berselisih paham. Karena tradisi keluarga yang adalah membiarkan anak ariaknya hidup bebas, dan Grace Nalan tentu saja tidak ingin anak-anaknya dibiarkan hidup bebas. Ibu mana yang bisa menerima anaknya tidak bersamanya sejak kecil? Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kalau kamu tidak menyukai metode membiarkan anak hidup bebas, maka kami tidak akan lakukan." Grace Nalan mengangguk, "Kita bisa melatihnya dengan baik." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kalau begitu lahirkan lebih banyak anak." Mendengar kata-kata Sander Ye, rona merah tiba-tiba muncul di wajah Grace Nalan. Dia memutar matanya ke arah Sander Ye, "Yang ini bahkan belum keluar, kamu sudah ingin melahirkan yang lain." Sander Ye tertawa. Grace Nalan tiba-tiba berkata, "Aku akan pergi ke Akademi Guanxuan besok." Sander Ye mengangguk, "Setelah pergi ke sana, aku akan pergi ke negara Qi lagi, kemudian saatnya pergi." Grace Nalan berkata, "Sekarang keluarga An." Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Bagaimana mungkin aku masih marah tentang ini?" Grace Nalan mengangguk, "Ada satu hal lagi yang ingin aku lakukan ketika aku pergi ke negara Qi kali ini, untuk melihat seberapa efektif hukum Guanxuan di negara Qi. Biarpun orang-orang di bawah sudah mengirimi aku berita dan kemajuan, aku tetap ingin melihatnya secara langsung." Sander Ye mengangguk, "Oke." Grace Nalan menoleh untuk melihat Sander Ye, tersenyum dan berkata, "Ini sudah larut, waktunya istirahat." Sander Ye berkedip, "Apakah sekarang boleh?" Grace Nalan memelototi Sander Ye, "Apa yang kamu pikirkan?" Sander Ye tertawa, lalu keduanya perlahan menghilang ke jalan. Malamnya, di dalam kamar, suara Sander Ye tiba-tiba terdengar, "Aku akan menyentuhnya saja dan tidak melakukan apapun." Bersambung.